Kita bagi batik kita. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Waalaikumsalam. kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul regresi. Kami beranggotakan Vivit Sapitri, Rifda Afroma, Tarik Ananda Putra Mulia, Elsa Kurniawati, dan Umi Nur Afifah. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama, pembahasan pertama ada regresi. Di situ ada 3 poin. Yang pertama regresi linier, kemudian regresi ganda, dan yang terakhir analisis regresi dan korelasi dengan alat bantu. Poin pertama yaitu regresi linier yang akan dibacakan oleh Umi Nur Afifah. Dipersilahkan kepada saudari Umi Nur Afifah. Umi. Maaf, untuk materi pertama. Suaranya. Untuk materi pertama dibaca. Elsa, itu bukannya Torik lah. Ya, Torik. Toriknya mana nih? Hadir. Tariknya goreng. Goreng, Torik, kenapa goreng? Ada goreng, Le. Ya, baik, di sini saya akan membacakan materi yang pertama yaitu regresi linier. Yang pertama, regresi linier sederhana digunakan untuk mendapatkan hubungan matematis dalam bentuk suatu persamaan antara variabel tak bebas tunggal dengan variabel bebas tunggal. Regresi linier sederhana hanya memiliki satu perubahan. Yang dihubungkan dengan satu paubah tidak bebas. Yang kedua, regresi linier berganda adalah analisis regresi yang menjelaskan hubungan antara paubah respon variabel dependen. Geding. Mau nanya. Kitang. Dengar aja lah. Tak ulang nah. Siap dengar. Siap. Ya. Oh ya, maaf ya. Ini lagi di Wi-Fi ID jadi suaranya agak banyak. Mohon maaf sebelumnya. Baik, langsung saja saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi yang pertama yaitu regresi linier. Regresi linier adalah metode statistika yang digunakan untuk membentuk model atau hubungan antara satu atau lebih variabel bebas X dengan sebuah variabel respon Y. Analisis regresi dengan satu variabel bebas X disebut sebagai regresi linier sederhana. Sedangkan jika terdapat lebih dari satu variabel bebas X disebut sebagai regresi linier berganda. Nah, di sini ada pengertian regresi secara umum. Adalah sebuah alat statistik yang memberikan penjelasan tentang pola hubungan atau model antara dua variabel atau lebih. Dalam analisis regresi dikenal dua jenis variabel, yaitu yang pertama, variabel respon disebut juga variabel dependen, yaitu variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lainnya dan dinotasikan dengan variabel Y. Yang kedua adalah variabel prediktor, disebut juga dengan variabel independen, yaitu variabel yang bebas atau tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya dan dinotasikan dengan X. Untuk mempelajari hubungan-hubungan antara variabel bebas, maka regresi linier terdiri dari dua bentuk, yaitu yang pertama adalah analisis regresi sederhana, yang kedua adalah analisis regresi berganda. Yang pertama tadi adalah analisis regresi sederhana, merupakan hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas, variabel independen, dan variabel tak bebas.
Sedangkan analisis regresi berganda merupakan hubungan antara 3 variabel atau lebih, yaitu sekurang-kurangnya 2 variabel bebas dengan 1 variabel tak bebas. Tujuannya adalah utama regresi adalah untuk membuat perkiraan nilai suatu variabel. Jadi variabel dependen jika nilai variabel yang lain yang berhubungan dengannya, variabel lainnya sudah ditentukan. Sebentar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh dari Umi Norafifah. Untuk Dulu, Bi. Udah kaitan? Iya, yang selanjutnya tentang regresi ganda. Jarang terjadi adanya hubungan antara dua variabel saja. Sebagian besar satu variabel mempunyai hubungan dengan variabel sehingga dalam analisis statistik pun hendaknya digunakan alat statistik yang bisa mencakup hubungan banyak variabel. Variabel lain menjembatani pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait tersebut dengan variabel antara. Di samping itu, antar variabel bebas itu sendiri mempunyai pola hubungan yang tidak tetap, artinya bisa benar-benar bebas berkorelasi, tetapi tidak signifikan, mempunyai hubungan yang tidak erat. Pola-pola hubungan regresi ganda yang akan dibahas ini adalah yang pertama, masing-masing variabel bebas berdiri sendiri dalam mempengaruhi variabel terikat. Yang kedua, masing-masing variabel bebas tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi antar mereka mempunyai kebebasan dalam mempengaruhi variabel terikat. Yang ketiga, variabel bebas dapat mempengaruhi variabel terikat tidak langsung, sehingga ada variabel antara yang menjembatani hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Yang selanjutnya ada tujuan regresi ganda. Yang pertama, untuk meramalkan pengaruh dua variabel prediktor atau lebih terhadap satu variabel kriterium atau variabel terikat. Yang kedua, membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua buah variabel bebas, X atau lebih dengan sebuah variabel terikat Y. Yang selanjutnya ada regresi ganda secara umum. Secara umum, regresi ganda dituliskan dari matematis sebagai berikut. Y sama dengan A plus B1, X1 plus B2, 3, seterusnya Bn, Xn. Keterangannya, Y adalah variabel tak bebas, A adalah konstanta, X1 variabel bebas ke-1, B1 kemiringan ke-1, X2 variabel bebas ke-2, X3 variabel bebas ketiga, B2 kemiringan kedua, B3 kemiringan ketiga, dan Xn variabel bebas ke N. Lanjutkan oleh Elsa. Baiklah, yang selanjutnya ada analisis regresi linier dengan alat bantu. Yang pertama, tahapan-tahapan persamaan regresi linier dengan alat bantu dengan menggunakan Microsoft Excel. Tahapannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu misalnya kita ingin menduga persamaan regresi untuk melihat pengaruh harga dan pendapatan terhadap permintaan suatu barang. Misalnya jika kita mempunyai 10 set data, permintaan kita hitung dalam jumlah unit barang, harga dalam Rp1.000 per unit barang, dan pendapatan dalam Rp1.000 per kapita. Angka-angka tersebut kita ketikkan dalam tabel dalam Excel, itu tuh pada rank A1 sampai dengan rank C11 seperti yang ada pada gambar. Kemudian yang kedua, setelah angka-angkanya yang tadi itu diketikkan di Microsoft Excel, kita klik menu tool yang ada di Microsoft Excel, kemudian diklik
bagian data analisis. Jika di dalam Microsoft Excel-nya belum ada pilihan data analisis, itu bisa dengan cara diaktifkan dengan mengklik Add Ins, kemudian diconteng pada pilihan Analysis Toolpath. Setelah itu diklik OK. Kemudian saat diklik pada bagian data analisis, itu tuh yang muncul seperti gambar ini. Kemudian yang diklik itu regression, kemudian diklik OK. Kemudian setelah itu, pada saat sudah kita klik regression, itu akan muncul menu seperti yang ada di gambar. Kemudian kita isi input year-rank, itu bisa diketikkan dalam kotak putih atau memblok data. Kemudian input year-rank adalah variabel yang menjadi variabel terikat. Kemudian diisikan input x-rank. Input x-rank adalah variabel yang menjadi variabel bebas. Semua variabel bebas diblok sekaligus. Baik year-rank maupun x-rank-nya di dalamnya, itu tuh kita blok dari judul atau nama variabelnya. Kemudian kita conteng kontak labels. Kemudian pada output option kita bisa menentukan penempatan output atau hasilnya. Itu bisa kita tempatkan pada worksheet baru atau workbook baru. Atau bisa juga di sebelah tabel data kita yang tadi. Kemudian pada pilihan residual terdapat 4 pilihan. Kita bisa menconteng sesuai dengan keinginan atau yang diperlukan itu apa saja. Dari contoh yang saya ambil, itu dia menconteng semua pilihan tersebut. Kemudian setelah diconteng itu terdapat pilihan untuk menghasilkan normal probability. Kemudian setelah itu diklik OK, maka akan muncul hasil regresinya seperti yang ada pada gambar seperti ini. Kemudian setelah hasilnya keluar, akan keluar tabel ini. Ada 4 tabel yang ditampilkan. Itu tuh 4 tabel itu sesuai dengan yang kita pilih tadi. 4 tabel itu ada summary output, kemudian ANOVA, residual output, dan probability output. Pada summary output, itu ditampilkan nilai multiple R, R square, adjust R square, standar error, dan jumlah observasi. Kemudian pada ANOVA ditampilkan analisis variance dan nilai F, serta pengujiannya. Selanjutnya, ditampilkan perhitungan regresi kita yang mencakup intercept, yaitu konstanta, dan koefisien-koefisien regresi untuk masing-masing variabel. Dari hasil ini kita bisa membentuk persamaan regresi menjadi permintaan sama dengan 607,53 minus 13,31, kemudian harganya plus 0,36 pendapatan. Selanjutnya, pada tabel tersebut juga dimunculkan standar error, kemudian t-stat, habis itu t-value, confidence level untuk 95% karena itu sudah ketetapannya sepertinya. Kemudian yang terakhir, karena tadi pada bagian pilihan residual output itu dicentang semuanya, maka akan ditampilkan 5 kurva ini untuk pilihan yang residual output tadi. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudari Rifda Akromah. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu tentang korelasi. Korelasi adalah istilah statistik yang menyatakan derajat hubungan linear antar dua variabel atau lebih yang ditemukan oleh
Descartes Person pada awal 1900. Oleh sebab itu, terkenal dengan sebutan korelasi person product moment atau PPM. Korelasi adalah salah satu teknik analisis statistik yang paling banyak digunakan oleh para peneliti. Hubungan antar dua variabel di dalam teknik korelasi bukanlah dalam arti hubungan sebab akibat atau timbal balik, melainkan hanya merupakan hubungan searah saja. Hubungan sebab akibatnya, kemiskinan dengan kejahatan, kebersihan dengan kesehatan, kemiskinan dengan kebodohan. Korelasi adalah istilah statistik. Untuk yang selanjutnya yaitu korelasi sederhana atau bivariate correlation. Korelasi sederhana digunakan untuk mengetahui hubungan di antara dua variabel, dan jika ada hubungan, bagaimana arah hubungan tersebut. Keeratan hubungan antar satu variabel dengan variabel yang lain biasa disebut dengan koefisien korelasi yang ditandai dengan R. Adapun rumusnya yaitu seperti yang tertera di PPT. Untuk yaitu N adalah banyak pasangan data X dan Y. Untuk seperti tanda EX, yaitu total jumlah dari variabel X. Yang Y-nya yaitu total jumlah dari variabel Y. Untuk X kuadratnya yaitu kuadrat dari total jumlah variabel X. Y kuadrat yaitu kuadrat dari total jumlah variabel Y. Untuk XY-nya yang terakhir yaitu hasil perkalian dari total jumlah variabel X dan variabel Y. Kemudian cara menghitung koefisien korelasi dengan menggunakan Microsoft Excel. Untuk melakukan analisis korelasi terhadap dua variabel, diperlukan perhitungan untuk mendapatkan koefisien korelasi yang berkisar antara negatif 1 sampai positif 1. Koefisien korelasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus korelasi Pearson ataupun dengan menggunakan Microsoft Excel atau SPSS. Contoh kasus menghitung koefisien korelasi untuk datanya yaitu ada di PPT, bisa dilihat. Contohnya yaitu seorang manajer ingin menguji keeratan hubungan atau korelasi antara output yang dihasilkan oleh produksi dengan biaya listrik yang harus dibayarnya setiap bulan. Berikut adalah data 12 bulan yang diambil oleh manajer tersebut. Menghitung koefisien korelasi dengan fungsi Pearson. Kita dapat menghitung koefisien korelasi dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan mengetik langsung fungsi dengan huruf besar ke dalam kotak atau sel yang dikehendaki, atau dengan menggunakan fungsi argumen Pearson yang terdapat pada menu bar. Atau kalimat perintah yang digunakan dalam fungsi Pearson adalah sama dengan Pearson dalam kurung array 1, array 2, terus tutup kurung. Langkah-langkah penghitungan koefisien korelasi dengan mengetik langsung. Yang pertama yaitu buka program Microsoft Excel. Kemudian masukkan data di atas ke dalam worksheet Excel. Yang ketiga yaitu di kotak atau sel yang diinginkan, ketik formula fungsi seperti model pada gambar yang dilingkarin merah. Lalu setelah itu tekan enter. Hasilnya akan segera muncul di kotak atau sel yang bersangkutan. Untuk contoh data di atas, jawaban contohnya hasilnya yaitu 0,96. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Saya balikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi adalah presentasi dari kami kelompok 4. Mochi, sini Mochi. Mungkin untuk sesi selanjutnya
yaitu pertanyaan. Jadi bagi teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Halo, Ya, Alpi mau nanya. Tanya. Pi, Jangan begitu, Bang. Nanyanya, Cek. Bang. ada yang mau bertanya? Saya persilahkan kepada Iksan Pratama Putra untuk bertanya. Katakanlah. Sambil ngejob bentar lah. Alpi mau nanya ke Alpi. Ada, Bro. Biasanya Fikri Haikal. Gitar aja, Bang. Boleh nanya nah. Boleh banget. Alpi satu kata aja lah. Alpi bertanya nah. Rosat tanya satu kata aja. Mau nanya juga, mau nanya juga. Yuk, Fikri. Tapi dulu jam Mau nanya. Itu masak deh. Nanya lah materi. Fikri, kamu nanya? Ya, bisa nggak? Bisa. boleh, Jitorik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemateri yang sudah memberikan kesempatannya kepada saya untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fikri Haikal dari kelompok 5. Ya, di sini langsung saja pertanyaannya. Di sini saya masih kurang paham tentang pola hubungan regresi ganda yang akan dibahas pada yang slide keberapa tadi. Itu ada berapa poin tadi? Ya. Slide 7 tadi, Kak. Yang pola hubungan regresi. Bisa. Terus Ada 2 kayaknya. ya itu ada berapa poin tuh? Ada 3. 1, 2, 3. Ada lagi lah tuh. Mbak, ada 3 aja. Oh iya, berarti ada 3 poin lah yang pola hubungan regresi itu. Nah, aku minta ke materi untuk menjelaskan ulang lagi nah. Kayak apa kayak kenapa aku bahasa Banjar lah. Seperti apa contohnya itu nah. Contoh dari pola Ya, hubungan Bang. ganda. Ya, pola hubungan regresi itu. Minta dijelaskan ulang lagi dan contohnya tuh yang dapat dipahami itu kayak apa? Kenapa kok bahasa Banjar yuk? Bahasa Indonesia yang bagus. Boleh bertanya lah. Ya, dipersilakan kepada Bang Yalah. Ihsan. Materi ditangkap pertanyaanmu. Pertanyaanmu Untuk ditunggu Fikri. banyak orang, Bang Ihsan. Ya, oke. Terima kasih. Sekianlah. Ya. Ada lagi kayak mau bertanya? Halo. Bang Ihsan. Halo. Materi. Nah, aku mau nanya tadi, tapi sudah sama jawab pertanyaannya non Dia Fikri. nyari nilai Nah, tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ada APP. itu. Pak Insan mau nanya, Kak? Jelas lah Noko. Oh iya. Halo. Iya, anak nanya aku. Mana mukamu, Bang? Jangan Pi, jelek. Itu tentang variabel Pak bebas dan variabel tidak bebas. Coba lihat slide pertama tadi. Tolong Regresi slide yang paling atas. ini. Terus lagi naik. Nah, ya. Nah, di situ itu kan dalam menentukan katanya ada apa tadi yang variabel independen dan dependen. Nah, saya berikan contoh lah. Jadi dalam judul itu kan ini contoh lah. Ya. Dalam judul itu kan tanyalah analisis adalah pengaruh tunggu dulu lah. Analisis pengaruh peredaran uang dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, itu yang variabel bebasnya tuh yang mana tuh? Dan variabel tidak bebas itu yang mana? Yang variabel apa?
independen dan dependen tuh yang mana tuh dari contoh tuh? Analisis apa tadi? Pengaruh Kan ini kan ada X dan Y. Analisis pengaruh apa peredaran uang dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Saya berikan contohnya dari tahun 2010 sampai 2015 misalnya. Itu yang variabel X dan Y-nya itu yang mana, variabel bebas dan tidak bebas itu yang mana? Itu contohnya. Oh iya. Jadi kan di situ kan mencari pengaruh antara anunya itu kan. Jelas lah. Jelas. Itu tadi Izin pertanyaan bertanya Bu Materi. yang punya Bang Ihsan tadi, contoh variabel independen dan dependen tuh kayak gimana? Terus contohnya tuh judulnya analisis Iya. peredaran uang dan inflasi terhadap Yang di antara duanya tadi. Ya, itu dari judulnya tuh yang terhadap termasuk pertumbuhan ekonomi. terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya. Ya, jawab aja langsung bisa juga Elsa kalau Ditampung dulu. Oke. Sabar Jawabnya apa? Bang. Sabar Bang. kau. Oke, kamu udah tanya tadi. Izin bertanya Bu Materi. Oh iya, Guru Riyadi. Ini kan pembahasannya mengenai regresi linier dan regresi berganda loh. iya. Artinya kalau kita gunakan regresi linier itu artinya variabel yang mempengaruhinya itu cuma satu, cuma X kayak gitu kan. Nah, terus yang regresi berganda itu kan variabel yang mempengaruhinya ada dua, X1 dan X2 kan terhadap Y. Iya. Nah, pertanyaannya tuh kira-kira nih menurut pemateri bagusan yang mana nih yang digunakan ketika kita dalam langkah mengambil judul kayak gitu. Apakah kita harus menggunakan regresi linear atau regresi berganda? Soalnya kalau kita menggunakan regresi linear, takutnya kalau hipotesis sementaranya itu tidak ada hubungan yang erat antara variabel X dan Y kan susah kayak gitu. Ngubah lagi kayak gitu kan judulnya. Jadi kira-kira yang lebih efektifnya bagaimana kayak gitu. Terima kasih. Sedang San. Oh iya, baik. Terima kasih saudara. Udah dijawab tuh tadi. Baik, ini sudah ada 3 pertanyaan. Di sini saudari Vivit akan menjawab pertanyaan dari saudara Fikri Haikal. Pada saudari Vivit dipersilakan. Tunggu dulu lah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Fikri Haikal semampu dan sebisa saya. Mungkin agak banyak kurangnya sih, kan bertanya mengenai regresi berganda. Regresi berganda ialah suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel, bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih dari suatu variabel terikat. Persamaan regresi berganda yaitu dilambangkan dengan Y, A plus B1, X1 plus B2, X2 plus titik sampai dengan tambah lagi plus BN, XN. Keterangannya Y variabel dependen atau nilai yang diprediksikan. X dan X1 dan X2 sama dengan variabel independen A konstantan nilai Y apabila X1, X2, Xn sama dengan 0. B sama dengan koefisien regresi nilai peningkatan ataupun penurunan. Analisis regresi merupakan analisis mengenai beberapa besar pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y.
besar kecilnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat ditentukan oleh koefisien regresi atau B, sedangkan analisis regresi ganda adalah pengembangan dari analisis regresi sederhana. Kegunaannya yaitu untuk meramalkan nilai variabel terikat atau Y apabila variabel bebas minimal 2 atau lebih. Kayak kita belajar metode penelitian yang pengaruh tingkat perekonomian apa terhadap apa kemarin yang judulnya yang kita turun di kampus, Fikri ada lah. Ada kok. Ada Fikri. Kedengaran suaraku? Cerita kak, yang di garis yang misalkan pengaruh, contohnya aja lah pengaruh mahasiswa terhadap pendapatan KP di daerah Palangkaraya. Itu kan cabangnya pengaruh tuh, apalah kemarin tuh kayak ada garis dilambangkan kayak, nanti kok kirim lah di grup, ada nih garisnya lambangnya tuh. Simbolnya gitu kak. Oke, siap. Simbol-simbolnya. Oke. Mana tadi yuk? Dalam tulisan ini akan membahas tentang urutan atau langkah-langkah dalam mencari persamaan regresi berganda dari data yang ada secara manual. Dari persamaan regresi yang ada, selanjutnya akan dilakukan perbandingan nilai F, hitung dengan F tabel untuk mencari seberapa besar tingkat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Terus, ini ada sih gambarnya. Cuman kayaknya aku salin lah. Contoh regresi berganda, sebuah penelitian survei ingin mengetahui pengaruh manajemen kelas atau disimbolkan dengan X1, kepemimpinan guru atau X2, dan kompetensi pedagogik X3 terhadap kepuasan belajar siswa multimedia atau Y. Tentukan persamaan regresi ganda Y atau X1, X2, dan X3. Lakukan pengujian keberartian pengaruh regresi ganda Y atas X1, X2, dan X3 secara bersama-sama dan tentukan keberartian pengaruh regresi ganda Y atas X1, X2, dan X3. Secara parsial masing-masing variabel dengan mengendalikan variabel bebas lainnya. Tabel hasil pengumpulan data dapat dilihat pada tabel berikut. Janganlah kesalinkan tabelnya. Ini contohnya beserta tabel penghitungan. Bentarlah. PPT itu bisa ditampilkan di PPT ini lah. Apanya? Bisa ditampilkan di Zoom ini lah. Tahu lah, dang lah. Kan aku tanya Elsa, Bang. Yang contohnya tadi itu. Contohnya ini banyak, Bang. Nah. Kok sampai sini aja sih? Kalau nggak bisa, ada apa-apa aja, kan aja kirim. Biar menghemat waktu. Mungkin aku kirim lah kabel tabelnya nih. Iya. Tabel X1, X2, X3, dan Y. Serta penjelasannya mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya nanti bisa dibantu Bapak menjelaskan. Ya, terima kasih Titit penjelasannya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum, Bapak. Saya kembalikan kepada Elsa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Ya, Pak. Ya, mohon maaf Bapak baru bisa gabung. Tadi alhamdulillah diingatkan salah satu teman. Sudah sampai pertanyaan keberapa ini kalau boleh tahu? Baru pertama, Pak. Yang baru pertama. Baik. Sudah ada berapa pertanyaan yang masuk? 4, Bapak. Ada 3 pertanyaan, Pak. 3. 3. Iya, 3 pertanyaan.
Oh, 3. Baik. Yang 2 pertanyaan mungkin bisa diketik di kolom chat atau disampaikan biar sambil Bapak baca. Tema minggu ini tentang regresi linear. Betul. Iya, regresi linear. Baik. Ini anggota kelompoknya lengkap semua. Vivit ada ya, Rifda ada, Tarik ada, Elsa ada, Umi ada. Semua ya ada ya. Iya, lengkap. Iya, Pak. Baik. Mungkin pertanyaan yang kedua bisa disampaikan, bisa Bapak simak. Untuk pertanyaan kedua ada dari Ihsan Pratama Putra. Contoh dari variabel independen dan dependen. Itu contoh untuk dengan judul analisis pengaruh peredaran uang dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, dalam judul tersebut yang termasuk variabel bebas yang mana? Variabel X dan Y-nya yang mana dalam judul tersebut? Kemudian baik. Pertanyaan baik, bisa Bapak. Nah, yang kedua. Pertanyaan yang ketiga dari Ihsanur Rashid. Menurut pemateri, yang mana yang bagus yang digunakan untuk mengambil judul, apakah regresi linear atau regresi berganda? Ya, baik. Baik, bagus pertanyaannya. Silahkan kelompok 4 coba menjawab dulu, nanti setelah selesai saya tambahkan. Ya, baik Bapak. Kalau yang pertama tadi pertanyaannya apa? Yang sudah terjawab apa? Pertanyaannya apa tadi? Contoh sederhana mengenai regresi ganda, Pak. Oh, baik. Sambil dicari, silakan. Yang pertanyaan kedua dan yang ketiga, saya menambahkan jawaban dari yang pertanyaan pertama. Atas nama siapa yang bertanya, kalau boleh tahu? Yang kedua. Fikri Haikal, Pak. Yang pertama. Yang pertama Saudara Fikri Haikal, Pak. Siapa? Fikri Haikal. Oh, Haikal. Ya, Fikri Haikal. Baik, terima kasih kepada Haikal sudah bertanya mengenai contoh dari regresi ganda. Untuk regresi ganda secara terapan sudah kita implementasikan, sudah kita pakai saat ujian tengah semester. Nah, jadi di sana kan ada korelasi ganda, di mana selain dia X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, dia ada X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y. Di situ bisa dikatakan sebagai regresi ganda. Jadi secara bersama-sama, ada kata kuncinya adalah bersama-sama. Banyak contoh lainnya nanti mungkin bisa ditampilkan nanti dari pertanyaan temannya yang kedua dan ketiga, itu ada contoh-contoh juga nanti. Atau nanti coba kita mendengarkan pertanyaan yang kedua dulu, jawabannya gimana. Yang jelas waktu, kalau masih ingat waktu UTS, itu salah satu studi kasus tentang regresi ganda. Ini di kolom chat ada yang bertanya. Iksan Pratama. Kepicik, Pak. Nggak bisa di-enter ke bawah. Ya, pertanyaan yang kedua tadi, Pak. Oh, ya. Baik. Iksan ya. Nggih, Pak. Iksan Pratama dengan M. Iksan. Baik. Silahkan, mungkin Tarik mau menjawab. Ini Tarik.
jantan sendiri ya, laki-laki sendiri. Iya, Pak. Dia laki sendiri Pak, jantan dia Pak. Silakan ditanggapi. Bentar, Pak. Mantap. Tadi bisa diulang lah Pak, apa itu yang pertanyaan tadi itu? Bang Ihsan nggak ya tadi yang bertanya? Iya, Arik. Diulang lagi, Arik. Pertanyaan dari Bang Ihsan tadi itu, pengaruh inflasi dan peredaran uang terhadap pertumbuhan ekonomi, yang manakah variabel independennya? Torik mau jawab kah? Dan dependennya itu. Nah, jadi itu ada dua variabel. Tinggal membedakan mana independen, mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi. Silahkan dijawab. Di sini, baik Bapak, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ya, silakan, Saudara Putra, yang termasuk variabel independen dan variabel dependennya. Dari judul pengaruh inflasi dan peredaran uang terhadap pertumbuhan ekonomi, yang termasuk variabel independennya adalah inflasi dan peredaran uang. Kemudian untuk variabel dependennya adalah pertumbuhan ekonomi. Karena di judul tersebut inflasi dan peredaran uang itu tuh mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jadi seperti itu. Ya. Gimana Saudara Ihsan? Pak, sudah ngerti Pak. Kemudian Pak, bisa ada lagi ya Pak? Ya, silahkan. Gimana? Nah, kemudian kan di dalam data, contohnya kan peredaran uang itu kan Pak, di data apa nih? Data hasil dari Bank Indonesia itu kan contohnya kan ini banyak ini Pak, misalnya dari tahun 2015 sampai tahun 2020 ini. Ini apakah semua datanya ini yang diambil Pak, yang bertriliun-triliun ini Pak, yang dibuat di datanya itu? Ya kan ada contohnya pemasukan data tadi kan di Excel tadi, ataukah melalui angka misalnya ini kan 1.457 misalnya, itu tuh yang angka yang dibuat di situ tuh 1,457 gitu kah atau keseluruhannya Pak? Baik. Nah kemudian tuh sebelum ya gimana? Selesaikan dulu. Kemudian gimana? Kemudian apakah perlu uji? Contohnya kan seperti korelasi parsial kemarin kan sebelum diuji itu kan harus diuji dulu normalitas gitu nah Pak. Jadi untuk korelasi untuk regresi linearnya apakah ada uji-uji sebelumnya lagi gitu ataukah berupa data mentah gini ya? Baik. Itu Bang maksudnya. Terima kasih, bagus Ihsan. Ini sudah mulai nyusun skripsi kalau boleh tahu. Belum lagi Pak. Nah itu punya data untuk apa kebutuhannya nanti? Kebutuhan Pak, UAS ya. Baik. UAS ada tugas artikel Pak. Oh baik, bagus untuk nyusun artikel. Jadi sebelum kita telaah batasan peredaran uang tadi kan ada dikatakan 2015 sampai 2020. Kita sinkronisasikan, kita samakan dengan inflasi. Inflasi yang dilihat dari tahun berapa? Jika memang inflasi yang dilihat itu dari tahun 2015, maka disamakan peredaran uangnya pun dari tahun 2015 kita telaah. Jadi datanya ketemu. Tapi jika inflasi yang dilihat, data yang diambil adalah tahun 2018 sampai 2020, 2 tahun ke belakang, maka ambillah juga peredaran uang itu 2 tahun ke belakang. Jadi disamakan jumlah tahunnya atau jumlah datanya, start datanya itu disamakan. Nah, selanjutnya, Pak. Misalkan tadi ada data, ya betul, semua itu harus melalui teknis analisis data. Salah satunya adalah uji normalitas. Karena data jika tidak berdistribusi normal, maka tidak bisa diolah, maka
janggal nanti hasilnya. Salah satu solusinya karena data itu banyak, kan data itu tidak mungkin puluhan, bahkan bisa ratusan, bahkan ribuan. Iya Pak, banyak Nah, Pak. dalam ilmu statistik memang kata jujur itu agak susah. Jadi misalkan ada data janggal, misalkan ada data-data yang menunjukkan grafik ketidaknormalan. Nah, maka untuk ketinggian tersebut bisa Anda kurangi. Tapi tidak maksudnya tidak setiap tahunnya. Misalkan Anda mengambil rank 5 tahun, diambil misalkan samplingnya aja. Sampling misalkan dari tahun 2020 10 data normal diambil. 19 ada 20 data normal diambil. Jangan keseluruhan. Memang kalau keseluruhan itu rawan data itu tidak normal, sangat memang jarang data itu normal kalau memang diambil keseluruhan. Makanya tujuan dibuat sampel atau sampling itu tujuannya adalah mengambil data-data yang sifatnya sudah bisa dinormalitaskan atau terlihat data normal. Itu bisa diatasi dengan menghapus salah satunya. Tapi jangan semua yang tidak normal dihapus. Jadi perwakilan saja. Misalkan setiap tahunnya ada berapa diwakilkan. Saya belum melihat jenis datanya, tapi solusinya seperti itu. Ada datanya banyak pada Roy. Nah, baik. Ya itulah. Mungkin berapa kalau boleh tahu jumlahnya? Ada 1000 lebih. Lebih nih Pak. Ya kan ada uang beredar luas M2 dan uang beredar sempit kan banyak lagi nih anunya nih. Ya kalau seperti itu solusinya dibuat random sampling, dibuat sampling secara random, secara acak. Jadi jangan semua diambil. Ambil yang datanya itu nggak tahu, kalau menurut saya misalkan inflasi yang terbaik itu di nominal berapa, itulah yang diambil. Gitu Pak. Seperti itu. Kemudian tadi, jadi untuk kata kunci membedakan dependen dengan independen. Dependen itu kan yang dipengaruhi, independen yang mempengaruhi. Jadi apapun misalkan yang berorientasi kepada hasil, contohnya kan pertumbuhan ekonomi itu adalah hasil. Kemudian nilai belajar itu adalah hasil. IPK adalah hasil. Transkrip nilai adalah hasil. Apalagi ya. Pokoknya yang 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 itu adalah hasil. Nah, maka semua yang berujung kepada hasil atau tujuan itu adalah variabel dependen atau yang dipengaruhi. Yang mempengaruhi apa? Banyak. Jadi tidak hanya 2 faktor. Misalkan di sini kan ada inflasi dan peredaran uang. Bisa lebih dari itu. Bisa ada lagi misalkan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh apa? Contoh COVID-19 juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dan lain sebagainya. Jadi bisa lebih berkembang lagi untuk variabel independen yang mempengaruhi. Tinggi Pak. Terima kasih Pak. Ya, mudah-mudahan bisa terjawab. Amin Pak. Kemudian pertanyaan satu lagi dari M. Iksan. Silahkan kelompok 4 bisa dijawab. Vivit ada? Atau siapa lagi yang anggotanya? Rifda, Tarik, Elsa, Umi. Baik, kalau masih diskusi dengan temannya, Bapak jawab sedikit, nanti silahkan ditambahkan. Lebih baik mana regresi linear atau regresi ganda? Semuanya baik, tergantung kepada tujuan penelitian kita. Kalau tujuan penelitian kita hanya cukup regresi linear, maka itu yang terbaik. Kalau kita memilih regresi ganda malah nggak nyambung nanti. Jadi tergantung kebutuhan. Tapi kalau melihat kondisi sekarang, itu coba kalian banyak-banyak melihat link e-jurnal. Nah, biasanya di situ kan muncul banyak judul. Kalau kalian telaah,
itu yang sedang ngetren tuh adalah regresi berganda. Kalau linear tuh ibarat gini, kita datang ke kafe, cuma pesan satu menu, nah itu linear, jadi langsung ke tujuan. Tapi kalau ganda kita bisa nambah, misalkan cemilan, nanti tujuan. Ya, storing tadi. Jadi untuk regresi ganda itu bisa dikembangkan, misalkan X1, X2, X3, X4, X5 terhadap Y, jadi bentuknya kayak payung gitu. Itu termasuk regresi ganda dan lebih asik gitu. Misalkan X1 terhadap X5 melalui X2 terhadap Y, itu bisa di otak-atik lagi. Nah, jadi misalkan kalian memang berencana riset tentang data kuantitatif yang menggunakan regresi berganda. Itu kelebihannya biasanya bisa dikembangkan ke tahap tesis, kemudian jika ingin studi lanjut tujuannya ingin menjadi dosen, bisa dikembangkan menjadi disertasi. Itu kelebihan dari regresi berganda. Tapi kalau linear, ya sudah selesai data sekali, biasanya susah untuk dikembangkan. Kalau kalian baca dari skripsi-skripsi yang senior, itu coba dibaca. Pernah sudah coba minjam skripsi di perpus atau punya kakak tingkatnya? Pernah Pak sebelumnya, tapi mereka itu kebanyakan yang kualitatif Pak. Yang apa? Kualitatif mereka tuh Pak. Yang belum pernah baca itu yang kualitatif. Ya, tergantung, makanya kita mengukur penelitian itu kemampuan kita, apakah kita mampu di kualitatif atau kuantitatif. Hanya saja kualitatif itu bagi para ahli filsafat mungkin ya. Jadi yang suka pendalaman teori, yang suka mendalami sebuah teori, suka hingga ke akar-akarnya hingga menghayati, itu memang bagusnya kualitatif. Tapi pun itu literaturnya harus jelas, harus banyak, harus kuat. Sumber-sumbernya harus kredibel, harus yang terbaru. Kemudian dia mencampur adukan teori-teori yang banyak, jadi tidak hanya satu teori, tapi berbagai macam teori. Dan saya dulu diajarkan dengan dosen, itu kalau kualitatif itu semestinya tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Kualitatif itu gini, misalkan kita punya penelitian, ingin melihat kebiasaan orang Papua, adat Papua. Maka kita tidak bisa hanya melihat, mencatat, mewawancara, itu masih kurang. Bahkan katanya kalau bisa menikah dengan orang Papua, itu baru bisa dikatakan meneliti kuantitatif. Jadi kita sampai ke dalam-dalamnya, sampai tahu bagian selak-beluknya. Itu kalau mau dimaknai betul-betul penelitian kualitatif. Tapi kalau membahas kuantitatif, kita bermain angka, kita bermain jumlah. Nah, dari jumlah, dari angka itulah kita tarik kesimpulan. Bisa disimak suara saya, putus-putus. Jelas Pak, jelas Pak. Jelas ya Pak. Baik. Mungkin dari kelompok 4 ada tambahan yang sudah. Mungkin Saudari Vivit ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Saudara Ihsanur Rashid. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mencoba sedikit menjawab pertanyaan dari Saudara Ihsanur Rashid dengan mungkin agak sedikit kurang jelas atau pertanyaan banyak yang kurang atau dari jawaban yang akan saya berikan sebisa saya ya. Jadi regresi mana yang lebih baik antara regresi linear dan regresi ganda? Jadi itu tergantung dari judul yang saudara ambil. Judul mana yang mungkin judul itu berpengaruh pada lebih daripada satu data yang diperlukan untuk menganalisis dari judul tersebut. Jadi bagus tidaknya itu tergantung dari judul saudara yang saudara pilih.
Jadi untuk regresi ganda kan ialah suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih dengan satu variabel terikat. Persamaan regresi berganda yaitu Y sama dengan A plus B1, X1, B2, X2 plus Bn, Xn keterangannya adalah variabel dependen atau nilai yang diprediksikan. X1 dan X2 sama dengan variabel independen. A sama dengan konstantan atau nilai Y apabila X1, X2, Xn sama dengan 0. B sama dengan koefisien regresi atau nilai peningkatan ataupun penurunan. Jadi misalkan Anda melakukan suatu penelitian, ingin membandingkan antara pengaruh ini terhadap pengaruh suatu, misalnya perekonomian, itu kan bisa menggunakan regresi berganda. Analisis regresi kan analisis mengenai beberapa besar pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat. Besar kecilnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat ditentukan oleh koefisien regresi atau B. Sedangkan analisis regresi ganda adalah pengembangan dari analisis regresi sederhana. Jadi kan kurang lebih sama kayak pertanyaan Fikri Haikal tadi. Jadi antara regresi ganda adalah pengembangan dari analisis regresi sederhana. Kegunaannya yaitu untuk meramalkan nilai variabel terikat Y apabila variabel bebas minimal 2 atau lebih. Jadi bagus tidaknya itu bisa ditentukan dari judul yang Anda pilih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bisa kedengaran? Ya, dengar, bisa. Siap. Ya, terima kasih saudari Vivi telah menambahkan jawaban untuk Ihsanul Rashid. Bagaimana Ihsanul Rashid? Baik, terima kasih. Sudah dipahami sedikit-sedikit. Juga kan kata Bapak tadi kan sekarang lebih banyak orang menggunakan regresi berganda. Karena regresi berganda itu kan kita bisa menggunakan banyak data. Kalaunya regresi linear kan cuma misalnya satu ya satu aja gitu. Langsung pada tujuan. Bagaimana? Mungkin bisa ditambahkan oleh Bapak nanti. Sudah habis pertanyaannya, tiga-tiganya sudah kejawab ya? Iya, Pak. Baik, Bapak tambahkan sedikit. Saya hanya dari tema regresi ini sangat apresiasi. Jadi silahkan diperbanyak lagi untuk menambah wawasan tentang regresi berganda. Saran saya nanti kalau sudah saatnya kalian menyusun, bahkan kalau bisa mencuri start dari sekarang, carilah istilah regresi berganda ini yang sifatnya 3 variabel atau lebih. Jadi misalkan kalian punya ide pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y. Entah X1, X2, X3 itu apa, silahkan kalian kaji dari teori-teori penelitian sebelumnya. Nah, biasanya kalau hanya dua variabel itu sangat jarang dosen mau menerima. Tapi entahlah. Tapi biasanya kalau kita ngajuin judul itu mungkin masih belum di ACC. Carilah yang sifatnya 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Baik lagi kalau kalian bisa mengembangkan, silahkan dibaca itu tentang satu lagi variabel intervening.
Jadi dia ada berada di tengah-tengah, berada di antara variabel dependent dan independent. Intervening ini adalah variabel yang menyebabkan sebab akibat. Jadi misalkan, contohnya misalkan ya, adanya COVID-19. Nah, COVID-19 ini kita jadikan variabel intervening, variabel sebab akibat. Kemudian variabel X1, X2, X3-nya apa? Misalkan tadi adanya inflasi, kemudian kata temannya tadi apa? Peredaran uang. Nah, saat cari peredaran uang, kemudian satu lagi silahkan dicari yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Melalui adanya virus COVID-19 ini terhadap terakhir X-nya, Y-nya adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, itu mungkin bisa dijadikan judul skripsi yang baik. Jadi yang sedang tren itu sekarang tuh jadi ada variabel intervening. Silahkan kalian googling. Biasanya kalau dosen membaca itu insya Allah di ACC. Dan 3 variabel independen. Kalau bisa 4 lebih baik lagi. Jadi nanti muncul sebuah model. Jadi kalian skripsi itu memunculkan sebuah model baru. Oh ternyata untuk membuat pertumbuhan ekonomi yang baik itu syaratnya A, B, C, D. Nah ketemulah sebuah kesimpulan yang baru. Jadi terbaru skripsinya itu. Gitu. Saran saya seperti itu dari regresi berganda ini. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat. Dan selamat bertemu minggu depan kepada kelompok 5, harap dipersiapkan. Silakan saya kembalikan ke moderatornya. Sebentar lagi kita sholat asar. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, karena waktu kita sudah hampir habis dan sebentar lagi juga masuk sholat asar, saya cukupkan untuk presentasi kelompok 4 pada hari ini. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin live, silahkan kalau mau masih diskusi yang lain dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Torik udah ada suaranya. Ada jadi suaranya. Toriknya yang Bang Isan, Bang. Kau nak penelitian kualitatif menjawab. Bang. KTI pas Wianto tuh jadi kawin ti. Iki kau nak kakak Bang. Betul. Jadi OPM. Nah, udah jadi OPM kan? Kau nak nikah dan lupa puak Bang.